Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan Nomor 11 Tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, pengelola umum operasional. Penjelasan lengkap P3K formasi jabatan pengelola umum operasional. 1. Definisi dan deskripsi. P3K formasi jabatan pengelola umum operasional adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas umum dan operasional di berbagai instansi pemerintah. Jabatan ini termasuk dalam kategori jabatan fungsional umum, JFU. Kementerian yang membawahi. Pengelola umum operasional dapat bekerja di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota. Contoh, pengelola administrasi di kantor kelurahan, petugas tata usaha di sekolah, petugas kebersihan di kantor pemerintah, pengelola arsip di dinas perpustakaan. 2. Tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tanggung jawab pengelola umum operasional meliputi melaksanakan tugas-tugas umum dan operasional di instansi pemerintah, menangani administrasi dan persuratan, mengelola arsip dan dokumentasi, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Contoh, menerima dan mendistribusikan surat-surat, menyimpan dan mengelola arsip, melakukan penataan dan kebersihan kantor, membantu atasan dalam menyelesaikan tugas-tugas. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. Pengelola umum operasional diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Umum. 4. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan peraturan pemerintah, tugas pokok pengelola umum operasional adalah melaksanakan tugas-tugas umum dan operasional di instansi pemerintah,
Mendukung kelancaran tugas dan fungsi instansi pemerintah. Fungsi-fungsi pengelola umum operasional meliputi fungsi administrasi, melaksanakan tugas-tugas administrasi dan persuratan, seperti menerima dan mendistribusikan surat-surat, mengetik surat, dan membuat laporan. Fungsi operasional, melaksanakan tugas-tugas operasional, seperti mengelola arsip dan dokumentasi, melakukan penataan dan kebersihan kantor, dan membantu atasan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Contoh, membantu atasan dalam membuat presentasi, mengelola database kepegawaian, melakukan inventaris barang milik negara, mengikuti rapat-rapat koordinasi, sumber data, infos.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, SAI. Pengelola umum operasional merupakan jabatan yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan operasional suatu organisasi. Untuk itu, tes seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 perlu memastikan bahwa calon pegawai memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk mengemban tugas tersebut. Dalam hal ini, tes pilihan ganda dengan kualitas HOTS, Higher Order Thinking Skills, dapat menjadi salah satu metode yang efektif dalam menguji kemampuan calon pegawai. Berikut ini adalah 15 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasan lengkap yang dapat digunakan dalam tes seleksi tersebut. 1. Tugas pokok seorang pengelola umum operasional meliputi A. Mengelola keuangan, B. Mengelola sumber daya manusia, C. Mengelola administrasi umum, D. Mengelola pemasaran. Jawaban yang benar, C. Mengelola administrasi umum. Pembahasan, seorang pengelola umum operasional bertanggung jawab dalam mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. 2. Fungsi utama dari pengelola umum operasional adalah A. Mengembangkan strategi pemasaran, B. Mengelola operasional harian, C. Mengawasi keuangan perusahaan, D. Membuat kebijakan SDM. Jawaban yang benar, B. Mengelola operasional harian. Pembahasan, seorang pengelola umum operasional memiliki fungsi utama dalam mengelola operasional harian organisasi untuk memastikan berjalannya kegiatan operasional dengan lancar. 3. Tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan karyawan merupakan bagian dari tugas seorang pengelola umum operasional dalam fungsi A. Keuangan, B. Sumber daya manusia, C. Operasional, D. Pemasaran. Jawaban yang benar, B. Sumber daya manusia. Pembahasan, pengelola umum operasional bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari fungsi sumber daya manusia. 4. Salah satu strategi yang efektif untuk memastikan efisiensi operasional adalah dengan A. Memperlancar komunikasi antar departemen, B. Memperluas target pasar, C. Menambah jumlah karyawan, D. Mengurangi biaya produksi. Jawaban yang benar, A. Memperlancar komunikasi antar departemen. Pembahasan, memperlancar komunikasi antar departemen merupakan strategi efektif untuk memastikan efisiensi operasional dalam organisasi. 5. Pengelola umum operasional perlu memiliki kemampuan analisis dan keputusan yang baik dalam menghadapi A. Fluktuasi pasar, B. Kenaikan gaji karyawan, C. Penurunan kualitas produk, D. Peningkatan penjualan. Jawaban yang benar, A. Fluktuasi pasar. Pembahasan, kemampuan analisis dan keputusan yang baik diperlukan dalam menghadapi fluktuasi pasar agar operasional tetap efisien. 6. Pentingnya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan terutama dalam A. Penerimaan karyawan baru, B. Pengelolaan keuangan, C. Proses produksi, D. Strategi pemasaran. Jawaban yang benar, B. Pengelolaan keuangan. Pembahasan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan sangat penting dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah risiko operasional. 7.
Manajemen risiko operasional yang baik dapat mengurangi dampak dari A. Perubahan kebijakan pemasaran. B. Bencana alam. C. Kenaikan harga bahan baku. D. Perubahan tren konsumen. Jawaban yang benar, B. Bencana alam. Pembahasan, manajemen risiko operasional yang baik dapat mengurangi dampak dari bencana alam terhadap kelangsungan operasional perusahaan. 8. Dalam mengelola operasional, pengelola umum perlu memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada A. Analisis data yang akurat. B. Keinginan manajemen. C. Temuan dari survei pasar. D. Intuisi pribadi. Jawaban yang benar, A. Analisis data yang akurat. Pembahasan, memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat akan membantu dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan. 9. Penyusunan anggaran operasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan A. Kebutuhan pasar. B. Kebijakan persaingan. C. Kondisi ekonomi global. D. Kinerja operasional tahun sebelumnya. Jawaban yang benar, D. Kinerja operasional tahun sebelumnya. Pembahasan, penyusunan anggaran operasional perlu mempertimbangkan kinerja operasional tahun sebelumnya untuk mendukung perencanaan yang realistis. 10. Untuk meningkatkan produktivitas, pengelola umum perlu memastikan ketersediaan A. Teknologi terbaru. B. Bahan baku berkualitas. C. Pelatihan karyawan teratur. D. Promosi produk yang agresif. Jawaban yang benar, C. Pelatihan karyawan teratur. Pembahasan, memastikan ketersediaan pelatihan karyawan teratur. Jawaban yang benar, C. Pelatihan karyawan teratur. Pembahasan, memastikan ketersediaan pelatihan karyawan teratur akan membantu dalam meningkatkan produktivitas operasional. 11. Keterlibatan pengelola umum dalam perencanaan strategis perusahaan akan membantu dalam A. Menentukan harga jual produk. B. Memprediksi tren pasar. C. Menentukan arah pengembangan bisnis. D. Meningkatkan kehadiran merek. Jawaban yang benar, C. Menentukan arah pengembangan bisnis. Pembahasan, keterlibatan pengelola umum dalam perencanaan strategis perusahaan akan membantu dalam menentukan arah pengembangan bisnis yang sesuai dengan operasional perusahaan. 12. Kualitas layanan purna jual yang baik akan membantu dalam A. Membangun loyalitas pelanggan. B. Menjaga biaya operasional. C. Meningkatkan harga produk. D. Meningkatkan keuntungan. Jawaban yang benar, A. Membangun loyalitas pelanggan. Pembahasan, kualitas layanan purna jual yang baik akan membantu dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap produk perusahaan. 13. Pengelola umum perlu memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan A. Standar perusahaan. B. Tuntutan pasar. C. Kebijakan pemasaran. D. Pertumbuhan ekonomi. Jawaban yang benar, A. Standar perusahaan. Pembahasan, memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar perusahaan akan mendukung konsistensi dan kualitas produk. 14. Evaluasi kinerja operasional perlu dilakukan secara berkala untuk A. Memonitor efisiensi biaya. B. Mengantisipasi tren pasar. C. Merancang promosi produk. D. Menentukan harga jual. Jawaban yang benar, A. Memonitor efisiensi biaya. Pembahasan, evaluasi kinerja operasional perlu dilakukan secara berkala untuk memonitor efisiensi biaya dan mengidentifikasi potensi perbaikan. 15. Untuk menjaga keberlanjutan operasional, pengelola umum perlu terus memperbarui A. Analisis SWOT perusahaan. B. Sistem manajemen operasional. C. Rencana strategis bisnis. D. Data pasar terkini. Jawaban yang benar, C. Rencana strategis bisnis. Pembahasan, untuk menjaga keberlanjutan operasional,
pengelola umum perlu terus memperbarui rencana strategis bisnis agar tetap relevan dengan tren dan kondisi pasar. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.